Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini akan menjelaskan mengenai konsep dasar, terminologi, dan klasifikasi cost. Apa itu cost dan apa itu biaya? Cost adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi di masa yang akan datang. Setara kas yang dimaksud adalah hal lain yang ekuivalen dengan kas. Setara kas turut dimasukkan ke dalam definisi karena tidak semua barang dan jasa diperoleh dengan mengeluarkan kas, tetapi juga dengan mengeluarkan aktiva lain selain kas. Sedangkan biaya akan menjadi pengurangan yang membebani pendapatan. Jadi biaya adalah beban bagi pendapatan. Tidak semua cost adalah biaya. Cost yang telah expired dengan catatan bahwa memberikan manfaat bagi perusahaan disebut biaya. Sedangkan cost yang masih belum expired disebut aset. Disebut aset karena ia masih menyimpan manfaat di masa depan untuk perusahaan. Pada praktiknya, beberapa cost dapat segera menjadi biaya pada saat yang sama ketika cost terjadi. Maka saat itulah kita dapat menggunakan istilah cost dan biaya secara bergiliran. Misalnya, perusahaan membeli bahan habis pakai hanya ketika dibutuhkan dan langsung menggunakan bahan habis pakai tersebut untuk menghasilkan pendapatan. Maka aset yang digunakan untuk memperoleh bahan pakai tersebut dapat langsung disebut biaya. Sebaliknya, apabila kondisi tersebut berbeda, misalkan bahan habis pakai dibeli oleh perusahaan untuk digunakan selama beberapa waktu di masa mendatang, sehingga penggunanya adalah masih sebagian, maka aset yang digunakan untuk memperoleh bahan habis pakai tersebut disebut cost. Hanya ketika bahan habis pakai baru digunakan untuk menghasilkan pendapatan, maka cost tadi menjadi biaya. Apabila aset yang diberikan ternyata tidak menghasilkan manfaat apapun, ia tidak dapat digolongkan baik sebagai cost maupun biaya. Ia akan langsung diklasifikasikan sebagai rugi. Sebagai contoh, apabila bahan habis pakai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan menjadi rusak karena terendam air sehingga tidak dapat digunakan, maka itu merupakan rugi atas kerusakan bahan habis pakai. Objek cost dan penelusurannya. Tugas seorang akuntan dalam suatu sistem akuntansi manajemen adalah mampu untuk mengukur dan menetapkan cost pada suatu objek cost. Penetapan cost merupakan cara manakala cost dihubungkan dengan suatu objek cost. Objek cost adalah segala sesuatu ketika cost bisa diukur dan diakumulasi. Oleh karena itu, objek cost dapat berupa produk fisik, jasa, pelanggan, lini produk, proyek, aktivitas, divisi, dan sebagainya yang menjadi kepentingan dan perhatian manajemen. Beberapa cost yang melekat pada setiap objek cost sedapat mungkin harus ditelusuri secara akurat. Keakuratan penetapan cost pada suatu objek cost adalah hal yang sangat penting. Cost dapat ditelusuri ke objeknya melalui 3 metode, yaitu metode penelusuran langsung atau direct tracing, metode penelusuran dengan menggunakan pemicu cost atau derived tracing, dan metode alokasi untuk jenis-jenis cost yang tidak dapat diobservasi secara langsung dan sulit ditentukan hubungan sebab akibat antara cost dan objeknya. Traceability adalah kemampuan suatu cost dapat ditelusuri ke suatu objek cost secara layak dan ekonomis melalui hubungan sebab akibat. Dilihat dari segi traceability, cost ada yang berhubungan langsung maupun tidak langsung ke suatu objek cost. Indirect cost merupakan cost yang tidak dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke suatu objek cost. Sedangkan direct cost merupakan cost yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek cost. Mudah ditelusuri memiliki arti bahwa cost dapat ditetapkan dengan mudah dengan cara ekonomis yang memungkinkan. Ditelusuri secara akurat memiliki arti bahwa cost ditetapkan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Klasifikasi cost. Ada banyak sekali jenis cost, tetapi yang paling umum yaitu dari nomor 1 sampai 4. Basis elemen produk, fungsional dalam perusahaan, hubungan dengan objek cost, waktu atau periode pembebanan.
Kolom 1, 2, dan 3 merupakan apa saja yang ada pada setiap kos. Sebagai contoh, pada basis elemen produk, di kolom 1 ada kos bahan baku yang terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung atau penolong. Di kolom kedua ada kos tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Di kolom ketiga ada kos overhead. Untuk selebihnya dapat dilihat pada tabel ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.